Salam NASA, pemirsa NASA dimanapun berada. Saya sekarang berada di Kediri, Jawa Timur, tepatnya di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sekarang saya berada di lahan cabai yang sudah memakai produk-produk dari NASA dan teknologi NASA. Perlu diketahui bahwa yang ada di belakang saya ini adalah cabai yang sudah usia lanjut, artinya pemetikan sudah di atas 30 kali petik. Tapi ini masih normal pertumbuhannya, jadi masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi atau secara fisik masih menunjukkan cabai yang normal. Jadi full yang ada di belakang saya ini menggunakan teknologi dari produk-produk dari PT NASA, mulai dari pupuknya maupun pestisidanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini sudah lebih dari 30 kali petik. Sudah lebih dari 30 kali petik. Nanti saya akan mewawancarai pemiliknya. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa bagaimana kondisinya sekarang di saat harga cabai yang sangat tinggi. Hari ini harga cabai mendekati 60.000. Petani masih bisa menikmati dengan pertumbuhan cabai yang sangat normal. Kita lihat sana. Ya. Produk-produk yang dipakai mulai dari super granul, super NASA, terus kemudian produk yang lain, terutama permainan di hormonik yang cukup intensif, ya. Jadi kita lihat di sini, setelah 30 kali petik lebih, pertumbuhannya masih normal. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau saya shoot dari bawah, ya, pertumbuhannya masih cukup normal. Ini luar biasa sekali, ya. Hari ini menurut info dari pasar di daerah Kediri, itu harganya cabai per kilonya sudah mendekati ke 60.000 per kilo. Ya. Coba bayangkan kalau pada saat seperti ini petani hanya menanam kurang lebih sekitar 2.000 meter saja, itu sudah mungkin keuntungannya sangat berlimpah. Kalau hanya untuk beli motor saja sangat gampang, ya. Kita lihat di sini. Oke, nanti saya akan mewawancarai yang menanam cabai ini. Kita lihat. Jadi ini bulan 9 nih, penanaman bulan 9 sampai bulan 12, ya. Masih normal pertumbuhannya seperti pertumbuhan cabai pada saat awal-awal pemetikan. Padahal ini pemetikan sudah melewati 30 kali petik. Sekali lagi saya tekankan, lebih dari 30 kali petik. Ya. Mas Mul. Nah, ini live, kita live ini ya. Ini live di FB ini. Nah, ini kamu pegang aja. Tapi posisi kebalik sini. Kebalik. Jadi kayaknya live. Ini warnanya kuning bisa balik. Oke, agak ke sini. Oke. Jadi pemirsa NASA, ini sudah ada 18 orang yang lihat, ya. Pemirsa NASA, kita akan mewawancarai sosok yang sudah berhasil menanam cabai ini dengan menggunakan teknologi dari PT Natura Nusantara Yogyakarta. Selamat siang Mas Hakim. Ya, selamat siang. Nah, ini Mas Hakim Tamtomo. Beliau adalah yang menanam dan berhasil untuk menanam cabai. Ini cabainya jenis apa Mas Hakim? Ini Godo MK. Godo MK ya? Ya. Oke. Ini sudah berapa kali petik Mas? Ini mungkin perkiraan ya 25, 24. Katanya tadi di atas 30. Iya, ya. Itu nanti bisa sampai 35 Oh ini ya. kan. Oh, bunga jadi ketiga saya ini. salah. Ini masih sekitar 25 kali petik ya. Tapi udah luar biasa itu, udah luar biasa. 25 kali petik. Rata-rata setiap pemetikan berapa dapat Mas? Kalau yang sudah
udah ketiga ini, itu biasanya 1,5 kintal. 1,5 kintal. Ya. Dengan harga sekarang berapa ini? Itu biasa 35 sampai 40. 35 sampai 40, bayangkan 35 sampai 40 ribu setiap hari, setiap berapa hari Pak? 2 hari sekali. 2 hari sekali, 1,5 kintal, artinya 150 kilo. Pemirsa bisa hitung sendiri berapa yang beliau dapat ini. Nah, ini luasnya berapa Mas? Ini sekitar 140 ru. 140 ribu berarti kurang lebih sekitar 2000 meter ya? Iya, 2000 meter. Sekitar 2000 meter persegi. Terus kemudian produk-produk dari NASA yang dipakai apa saja Mas? Yang biasa dipakai adalah POC NASA, POC, hormonik. Ya ini agak sedikit terlambat memakai metilat itu. Oh, metilatnya masih Iya. ada walaupun sekarang produknya di suspend ya. Ternyata masih ada stok metilat di stokis terdekat. Jadi simpenan. Nah, Iya. jadi hanya POC hormonik aja ya yang Glio BVR? Ya itu Belum biasanya ya, karena kemarin kan sempat suspend ya produknya. Nah, jadi khususnya pemakaian yang paling utama, yang paling pokok untuk lahan ini adalah hormonik dan POC. Tiap berapa hari Mas pakainya? Biasanya kalau jumlahnya nggak seberapa tapi itu Sering? setiap penyemprotan ada. Mesti ada ya? Oh, oke. Penyemprotan sendiri berapa kali sehari? Biasa setiap Intervalnya 3 hari sekali. 3 hari sekali selalu disemprot. Jadi ini ya, untuk para petani, untuk para pendamping petani, pemakaian NASA setelah usia generatif, artinya sudah mulai pemetikan buah, itu justru bukan dikurangi, tetapi ditambah. Setiap 3 hari sekali harus semprot. Karena apa? Ini akan menumbuhkan tunas-tunas baru, di mana tunas baru itu nanti akan menggiatkan proses fotosintesa sehingga pembentukan buah masih normal. Jadi itu yang sering kali petani salah. Ketika usia generatif justru pupuknya dikurangi. Ya, pupuk daunnya, penyemprotan ini yang salah. Makanya ini kiat-kiat dari Mas Hakim ini perlu ditiru. Ternyata setelah usia generatif, setelah pemetikan, itu justru penyemprotan dilakukan tidak 2 minggu sekali, tidak seminggu sekali, tapi 3 hari sekali, bayangkan. Dengan 3 hari sekali berarti kita akan merangsang pembentukan tunas-tunas baru untuk membuat daun baru sehingga terjadi proses fotosintesa. Kita lihat di sini, memang ada keriting juga, tapi dengan intensitas penyemprotan yang cukup sering itu ternyata keriting pun bisa diatasi dengan diimbangi dengan pembentukan tunas-tunas baru. Jadi tetap produksi tetap jalan. Kita lihat di sini Mas Hakim ya. Nah ini keriting, ada keritingnya banyak sekali. Tetapi karena di sini ada tunas-tunas baru yang bisa membentuk buah karena mengalami proses fotosintesa, ini buah tetap bisa normal. Nah, ini yang perlu diperjelas dan ditekankan pada setiap petani di Indonesia bahwa ternyata buah itu bukan pembuahan, proses terjadinya buah dalam tanaman horti itu tidak terus kemudian kita mengurangi pupuk. Nah, Mas Hakim ini untuk awal penanaman pakai pupuk apa untuk tanahnya? Ya, ada pupuk kandangnya. Pokoknya tetap kasih ya. Kalau dari NASA ada nggak? Ya, kalau Super NASA? Super NASA mesti pakai, sedikit-sedikit mesti pakai. Oh, Super NASA. Jadi Super NASA yang dipakai ya, bukan granul ya. Nah, oke. Jadi ini ya saya lihat ya. Saya perlihatkan kepada pemirsa. Ya ini hasil dari keberhasilan beliau. Kita lihat di sini juga ini Mas, lalat buah juga jarang ya. Terus kemudian yang layu juga nggak terlalu banyak. Ya tetap aja ada seperti ini layu ada. Tapi sebetulnya saya agak lengah dulu. Waktu itu mestinya harus pakai Glio. Biasanya pakai Glio ini saya karena Glio baru saja ini. Kemarin kita suspend Mas, jadi tidak bisa diorder. Ya, ini menyebabkan memang ada sebagian yang kena layu ya. Ini kalau tambah Glio sama BVR mungkin hasilnya jauh lebih bagus lagi. Jadi pemirsa, kita bisa menyaksikan sendiri, para distributor NASA yang mendampingi petani juga bisa melihat sendiri dari yang saya syuting ini bahwa ini tidak kita rekayasa, ini benar-benar kita berada di lahan dan saya langsung berhadapan dengan petani pemilik dan penggarap
hasilnya luar biasa. Coba bayangkan kalau hari ini 60 ribu Pak ya. Iya. Hari ini 60 ribu dapat 1,5 kintal, 150, tinggal ngalikan saja. Berarti berapa itu? Jadi ini mulai pemetikan pertama hingga sekarang. Itu perkiraan sudah mencapai 5 ton lebih. 5 ton, hanya 2000 meter sudah mencapai 5 ton. Bayangkan, kalau rata-rata 25 ribu saja ya, atau 20 ribu saja, udah di depan mata itu keuntungannya berapa itu ya. Oke, saya akan jalan sana, mari Mas. Kita lihat buahnya masih luar biasa, 25 lebih ya, 25 petik lebih ini ya. Kita lihat ya, ini kira-kira sampai 40 kali petik bisa nggak Mas? Ya mungkin bisa. Bisa ya, asal harga masih Ya, bagus lah ya. Ya masih bagus, otomatis perawatan terus ditingkatkan. Oh, ya. Nah ini ada keriting, tetapi karena ya ini keriting saudara-saudara, ini keriting, tetapi bisa berbuah, masih bisa. Kenapa bisa berbuah? Karena beliau itu menyemprot 3 hari sekali dengan menggunakan POC dan hormonik, terutama hormoniknya dipertambah ya. Kalau usia generatif ini hormoniknya yang dipertambah 3 hari sekali. Ternyata dengan penyemprotan kita lihat sini, ini terjadi pembentukan tunas-tunas baru. Tunas baru walaupun kondisi keriting pun dengan posisi seperti sekarang ini masih bisa berfotosintesa. Masih bisa berfotosintesa sehingga masih bisa menghasilkan buah, ya. Ini. Nah, ini yang luar biasa ini masih cukup bagus ini. Ya. Ini targetnya di atas 40 kali petik, bayangkan ya. Jadi jenis MK ya. MK. Ini memang jenis cabai yang tidak terlalu tinggi kalau saya tahu. Kalau yang tinggi itu jenis lado dan sebagainya ya. Ini cuma seleher saya ini rata-rata tingginya. Ya, masih cukup bagus ya. Ya, ini sudah dapat motor baru ini pemiliknya. Belum selesai petik sudah dapat motor baru hari ini. Ya, sudah dapat motor baru hari ini. Belum selesai petik padahal. Bayangkan, hanya 2000 meter saja. Ya, lahannya hanya 2000 meter saja. Ya, baik. Jadi kita semua belajar, kita semua saling mensupport. Kita semua di sini bukan ahli segala-galanya juga. Saya masih belajar dari beliau. Beliau tangannya lebih adem ya dibandingkan saya. Mungkin ini saya banyak belajar di sini. Ternyata banyak hal yang bisa kita kita ambil ya sisi positifnya, terutama dalam hal pemeliharaan pasca pemetikan. Jadi kembali saya tegaskan bahwa pemetikan atau usia generatif itu bukan berarti kita menghentikan pemupukan. Justru kita harus mengintensifkan pemupukan 3 hari sekali dipupuk dengan menggunakan POC hormonik atau menggunakan grass atau Green Star, bisa pakai BSA juga ya. Nah, itu setiap 3 hari sekali ya. Ternyata dengan pola seperti itu buah masih terus berproduksi ya, karena kebutuhan nutrisi tanaman masih terjaga ya, sehingga pembentukan tunas-tunas baru masih bisa berjalan, sehingga buah juga masih bisa dinikmati oleh petani. Demikian saya Fahmi Rosyadi, konsultan pertanian perikanan perkebunan NASA, melaporkan dari Desa Branggaan, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salam NASA, sukses buat Anda dan Go Crown Diamond. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.